Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 13 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cara Allah Mendidik. Cara Allah mendidik. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-teruna mereka dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami belajar tidak hanya menginginkan berkat-berkat Allah, namun kami menantikan didikan-didikan Allah yang membuat kami terselamatkan dari musibah, terselamatkan dari kebinasaan, dan terselamatkan dari kehancuran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Cara Allah mendidik. Allah adalah pribadi yang tidak sayang, mencintai kita, mengasihi kita, namun juga Allah yang mendidik. Kalau kita belajar daripada orang tua yang mendidik anak dengan memberikan kelimpahan, memberikan pelukan, memberikan senyuman, memberikan kemudahan, semua anak suka. Namun tatkala anak mendidik dengan cara marah yang sudah dipikirkan dengan baik dan dengan bijaksana menurut orang tua, memberikan larangan-larangan, memberikan batasan-batasan, maka biasanya anak secara umumnya kalau dia belum mengerti, maka dianggap itu sebagai orang tua yang tidak baik, orang tua yang tidak mengasihi, orang tua yang tidak mencintai, dan orang tua yang tidak memberikan yang terbaik kepada anaknya. Bukankah kita pun seperti demikian sewaktu menilai Tuhan? Sewaktu kita mengalami sakit, mengalami kesulitan, mengalami persoalan, maka kita bertanya, di mana Tuhan? Mengapa engkau diam saja dan engkau tidak berbuat sesuatu? Bukankah engkau Allah yang mencintai kami? Bukankah engkau adalah Allah yang menyayangi kami? Pemahaman ini akan sulit dipahami sebelum kita menjadi orang tua. Setelah kita menjadi orang tua, kita baru memahami apa arti sayang dengan cara mendidik kepada anak-anak kita. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pun sama. Sewaktu ayat 16 Yesaya pasal 9 ini hanya dilihat hanya bagian ayat 16-nya saja. Sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-teruna mereka dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbuat bebal, berbicara bebal. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sahabat seperjalanan, ada alasan yang sangat jelas mengapa Allah marah dan mengapa orang tua juga marah kepada anak. Kemudian mengapa orang tua hanya mengambil sebuah sikap untuk mendidik. Memahami Allah dengan posisi kita sebagai orang tua yang mencintai dan mengasihi anak, namun dengan cara yang berbeda, yaitu cara mendisiplin, cara mendidik. Ini sulit diterima. Ada alasan yang jelas kenapa Tuhan tidak bersuka cita, kenapa Tuhan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Bukankah di dalam firman Tuhan sangat banyak ayat yang ditekankan, perhatikanlah anak janda, perhatikanlah anak yatim, perhatikanlah para janda. Firman Tuhan ini pada bagian ayat berikut, pada penjelasan ayat di sini, karena sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan mulut mereka berbicara bebal. Apa yang tidak bersuka cita? Pada prinsipnya kalau kita melihat Alkitab secara menyeluruh, jelas-jelas Allah itu mencintai orang berdosa, mengasihi orang berdosa. Yang Tuhan tidak bersuka cita bukanlah karena manusianya, tapi karena perbuatannya dan kelakuannya. Bukankah kita setiap kali anak berbuat yang tidak baik, kita tetap mencintainya? Tetapi yang kita tidak sukai adalah perbuatannya, yaitu perbuatan murtad, perbuatan berbuat jahat, dan berbicara dengan cara orang-orang bebal. Itulah cara Allah mendidik. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita berpikir di dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, bukankah Allah mengizinkan berbagai musibah terjadi bahkan kepada mereka, khususnya Ayub, yang dikatakan itu orang terbaik di bagian timur? Berarti itu orang terbaik di sekian banyak orang-orang yang ada. Itu pun diizinkan Tuhan untuk melewati masa-masa sulit yang disebut dalam Mazmur 23. Melewati lembah kekelaman. Sewaktu kita sandingkan dengan Mazmur 23,
Maka kita melihat tentang kebaikan Allah yang membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan Tuhan akan ada bersama dengan kita pada saat kita melewati lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Sewaktu kita melihat Allah secara menyeluruh, maka cinta dan kasih Tuhan itu ada dua macam. Yaitu cinta dan kasih yang memberikan yang kita inginkan. Namun cinta dan kasih yang bagaimana kita supaya jangan sampai salah jalan, sesat jalan. Kalau kita melihat ada banyak orang miskin, ada sebuah pepatah mengatakan, terlahir dari keluarga miskin itu bukan pilihan. Tetapi sampai hidup kita, sampai tua, sampai dewasa, tetap miskin itu pasti pilihan dan keputusan kita. Karena kemiskinan itu bisa dirubah dengan kerajinan, ketekunan, dengan karakter, dengan kesetiaan. Kita menyaksikan bagaimana orang-orang miskin itu banyak yang kemudian menjadi orang-orang berhasil dan lebih hebat. Dan banyak orang yang kaya, anak-anaknya dilimpahi berbagai macam, semua hal fasilitas, materi, uang, warisan. Namun pada akhirnya mereka kemudian berakhir dengan kehancuran di masa dewasanya. Jadi artinya, kekayaan tidak akan membuat seseorang kemudian tetap menjadi baik di masa depannya. Dan kemiskinan juga tidak membuat seseorang itu kemudian tetap terpuruk dan tetap ada di posisi bawah. Ada keputusan-keputusan sikap, keputusan-keputusan hidup. Apakah kita akan memiliki karakter ilahi, memiliki sebuah kesetiaan kepatuhan kepada Tuhan, dan menjalani hidup dengan benar, itu pilihan. Jadi tidak hanya anak yatim, tidak hanya para janda. Kalau yatim dan janda kemudian rumah tangga itu disebabkan kebobrokan dalam keluarga secara menyeluruh, kita melihat banyak rumah tangga hancur. Sesungguhnya bukan karena kemiskinan. Faktor kemiskinan salah satu penyebab. Tapi faktor utamanya karena karakter. Faktor utamanya karena tidak bisa dipercaya. Faktor utamanya karena berbuat hal-hal yang buruk. Kalau semua yang buruk itu ada pada satu keluarga, maka pertanyaannya, bisakah keluarga itu mengalami sebuah kemajuan? Bisakah keluarga tersebut kemudian mengalami berkat-berkat Allah di dalam hidupnya? Maka itu adalah pilihan yang diambil oleh yang bersangkutan. Bukan ketentuan Allah kita ditentukan miskin, kita ditentukan menghadapi berbagai macam kesuraman dalam hidup ini. Ada pilihan-pilihan. Karena Allah tidak menginginkan kita dalam kegelapan dalam seluruh aspek. Tapi terangnya yang ajaib itu akan menyinari kita, baik keselamatan yang diberikan oleh Kristus, maupun juga kehidupan yang baik yang kita akan terima selama di dalam dunia ini. Sehingga mari kita dengan bijaksana melihat ketika Allah mendidik, ketika Allah murka, ketika Allah marah, itulah bentuk kasih dan cinta yang sering kali disalahpahami. Sama seperti orang tua menyatakan cinta kasih kepada anak dengan cara mendidik, itu sulit dipahami oleh anak yang belum mengerti dan belum matang dan belum dewasa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sewaktu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang buruk, maka yang pertama dilakukan koreksi diri dan evaluasi diri. Apa yang salah dalam hidupku dan aku harus perbaiki? Atau memang ini adalah kita sudah hidup dengan baik dan Tuhan memberikan ujian seperti kepada Ayub agar iman kita lebih meningkat dan kita bisa menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, Allah yang mendidik, Allah yang tidak mengasihi saja namun juga mendidik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Pahami kasih Allah. Tidak hanya memberi, tidak hanya memberkati, tapi Allah juga mendidik untuk kesalahan-kesalahan yang kita lakukan agar kita jangan hidup dalam kesesatan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.